Sekarang kita masuk ke materi 15 yaitu if expression. Nah, di sini cukup menarik ya teman-teman semua untuk if expression. Jadi apa itu if expression? Dalam JavaScript, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan. Nah, di sini kita mulai masuk ke percabangan nih. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Nah, hampir di semua bahasa pemrograman mendukung if expression. Apabila teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman lain, pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata if expression seperti ini. Karena hampir semua bahasa pemrograman itu mempunyai if expression. Ini untuk percabangannya. Jadi di sini contoh kode programnya seperti ini ya. Di sini misalkan ada variabel exam value atau nilai ujian sama dengan 90. Nah, di sini sederhana banget. Tinggal tulis if seperti ini, lalu kurung kondisinya. Kondisinya kalau misalkan bila bernilai true ya, maka akan dieksekusi kode program yang ada di block statement ini. Ya. Kalau misalkan bernilai false, ini tidak akan dieksekusi. Nah, kita coba yang dari mulai yang sederhana dulu seperti ini. Nanti di sini kita buat lagi file dengan nama if expression.html. Kita buat html if expression script. Caranya kita buat misalkan variable const dengan nama exam value diisi dengan 90 misalkan. Lalu kita buat if seperti ini. Lalu di sini kondisinya ya, misalkan apa nih, exam value sama dengan 80 lebih besar dari 80. Nah, di sini kita buat block statementnya. Misalkan kita tampilkan dokumen write-len misalkan good job seperti ini. Nah, jika nilainya ini jadi ini bentukannya boolean ya, keluarannya yaitu true or false seperti itu. Jadi kalau misalkan exam value-nya ini lebih besar daripada 80, maka akan dieksekusi jika bernilai true. Nah, di sini kan si exam value-nya yaitu berisi 90. Apakah 90 itu lebih besar dari 80? Tentunya true ya. Maka ini akan dieksekusi. Kita coba lihat nih. Kita coba running dulu. If expression. Nah, maka muncul ya good job. Saya perbesar dulu. Nah, muncul ya teman-teman semua. Kalau misalkan saya ini ubah menjadi 70, maka kode programnya ini tidak akan dieksekusi si block if-nya karena dia bernilai false. Kita coba refresh, maka kosong. Ya. Nah, itu untuk if expression. Di sini kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada lanjut ke else expression. Block if akan dieksekusi ketika kondisi if bernilai true. Seperti yang tadi. Kadang ya, tipe ini, kadang kita ingin melakukan eksekusi program jika kondisi if bernilai false. Hal ini bisa dilakukan menggunakan else expression. Jadi contohnya seperti ini. Else expression. Kalau misalkan nilai variabelnya ini 90, diisi dengan 90, lalu di sini kondisinya true, berarti yang dieksekusi akan yang ini. Block else-nya tidak akan dieksekusi karena sudah kondisinya terpenuhi. Kalau misalkan nilainya false, kebalikannya, misalkan di sini saya ubah menjadi 70, berarti false ini yang tidak akan dieksekusi, maka
yang ini, yang else, blok else yang akan dieksekusi. Kita coba ya. Kita coba di sini 70 nih. Kita tambahkan saja else lalu isi dot write line apa nih isinya, misalkan try again next year, try again next year. Oke, kita coba ya, refresh ya. Nah, maka yang muncul yang block else yang ini, try again next year, karena dia kondisinya tidak terpenuhi. Kalau misalkan kita coba masukkan lagi 90, maka good job ya. Logikanya seperti ini teman-teman semua. Sederhananya kalau misalkan ini true, maka yang dieksekusi yang good job. Tapi kalau misalkan if block if-nya false, maka yang dieksekusi try again next year. Nah, karena kita buatkan pengkondisian menggunakan variabel, maka penulisan programnya seperti ini. Karena yang keluarnya ini pasti bernilai boolean, true or false seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman semua percabangan di JavaScript ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.